Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, khususnya guru-guru yang akan menerima PBT atau melalui perenungan penuai Bible Teaching ini. Biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan lewat program ini. Puji Tuhan, saat ini kita kembali lagi menerima hal yang rohani yang luar biasa Tuhan siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya kita membuat suatu renungan, tetapi kalau kita terima, kita cermati, kita pegang janji Tuhan yang luar biasa melalui perenungan ini, maka kita akan mempraktekkan setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, karena kita adalah milik Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan keimanan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi biarlah lewat kepercayaan yang kita terima itu kita dapat lakukan kehidupan kita, entah itu dalam perkataan, tingkah laku, senantiasa menyenangkan hati Tuhan, senantiasa memuliakan hati Tuhan. Saat ini tema kita adalah percaya dan berintegritas. Puji Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kekal. Kalau kita sudah taruh hidup kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita pasti hidup kita mau dipimpin, mau diatur, ya. Bahkan kita pun mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai ciptaan, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah menjadi milik Allah, yang harus kita miliki dalam hidup kita adalah kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Apa itu integritas? Integritas adalah satu hal yang benar-benar punya pendirian di dalam Tuhan, ya. Kalau kita berkata A ya A, tidak ya B ya B, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kita memiliki suatu komitmen yang benar di dalam Tuhan, komitmen yang positif di dalam Tuhan, ya. Bukan berarti kita hanya hidup jujur saja dalam kehidupan kita. Memang kita perlu kejujuran itu, sungguh kita dapat lakukan itu. Tetapi hidup itu harus lurus di hadapan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita selalu senantiasa Tuhan, ya Tuhan disenangkan. Dari apa? Dari setiap kehidupan kita, kejujuran kita, kelurusan hidup kita, tidak ada setengah-setengah, tidak ada hal yang bercabang, ya. Bercabang maksudnya kita kepada Tuhan, terus kepada suatu hal lagi yang ada di dunia, itu tidak. Kita harus lurus, karena di dalam Tuhan kita akan menerima suatu kekekalan, saudara-saudara. Nah, selain kita vertikal ke atas, kita juga bisa horizontal kepada sesama kita, ya. Kita yang harus lakukan seperti itu. Bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, kalau di sesama kita tidak ada kejujuran. Nah, ini penting buat saya dan saudara, untuk dimanapun, siapapun yang kita hadapi, manusiakah, di komunitas kita kah, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kejujuran itu penting, atau ketulusan hati, kelurusan hati itu penting. Apalagi kepada Tuhan yang sudah menebus hidup kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini sudah ada di dalam Alkitab. Ada dasarnya di dalam Alkitab. Ada beberapa contoh di sini di dalam Filipi 2 ayat 15. Di sini dikatakan,
Hendaklah kamu menjadi anak-anak Allah yang tak bercacat dan tak bercela di tengah angkatan yang bengkok dan bebal ini. Dikatakan, hendaklah kamu menjadi anak-anak Allah yang tak bercacat, tak bercela, tak bernoda. Dalam arti lain, hendaklah kita benar-benar tulus, murni, suci kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai guru-guru pun, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita boleh menjadi teladan kepada anak-anak kita, supaya mereka dapat melihat kemurnian pengiringan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sekolah ini pun setiap hari kita melakukan ibadah, setiap hari kita dibersihkan, setiap hari kita disucikan dengan firman Tuhan. Dan inilah manfaat ibadah, supaya kehidupan kita benar, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, karena firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Yang berikut, di dalam Amsal 10 ayat 9, di situ dikatakan, siapa yang hidup jujur, hidup dengan aman. Tetapi siapa yang berkelakuan serong akan ketahuan. Mau seberat apapun noda, mau kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita sembunyikan, itu pasti akan ketahuan juga, saudara-saudara. Jadi tidak ada hal yang kita tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Mari hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan, siapa yang hidup jujur, hidupnya aman. Aman, saudara. Kalau kita hidup jujur, Tuhan senang. Dan Tuhan pasti akan, kalau dia melihat dia melihat anaknya hidupnya jujur, ini anaknya jujur sekali, dia pasti akan melindungi kita. Dia pasti akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Karena nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan yang disenangkan, saudara-saudara. Yang berikut di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17, di situ dikatakan, Tuhan senang melihat hati yang jujur dan berintegritas. Tuhan senang, ya, hati yang jujur, hati yang murni, hati yang tulus, Tuhan senang. Kenapa sih? Apa pentingnya kita memiliki hati seperti ini, yang jujur? Apa pentingnya kita memiliki integritas dalam hidup kita sehari-hari? Ada apa? Karena di dalam hidup kita, ya, itu dapat mencerminkan karakter Kristus kepada siapapun juga. Kita juga boleh menjadi berkat buat anak-anak kita. Kita boleh menjadi berkat buat rekan sekerja kita. Kita boleh menjadi berkat juga buat orang tua daripada anak-anak yang ada, yang kita layani. Sehingga sekolah ini benar-benar sekolah berkarakter Kristus. Kalau semuanya hidup jujur, kalau semuanya hidup berintegritas, nggak ada yang mustahil, pasti sekolah ini adalah sekolah yang benar-benar penuh dengan kemenangan. Penuh dengan hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi sekolah ini. Yang berikut, kenapa integritas itu begitu penting? Karena untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya, berintegritas akan mendapat suatu kepercayaan dan perlindungan Tuhan. Kita akan mendapat suatu kepercayaan. Tuhan percayakan sekolah ini. Tuhan pasti akan membela sekolah ini. Tuhan juga pasti akan melindungi sekolah ini, menyertai, memberkati sekolah ini, menjadi berkat bagi banyak orang melalui sekolah ini. Dan yang berikut, ya, menjaga iman. Kita tidak akan tergoda melakukan apa yang tidak berkenan itu, ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang curang demi keuntungan diri sendiri. Haleluya. Marilah kita bergandengan tangan dengan kasih Kristus, karena kita memiliki firman Tuhan, ya, yang hidup pasti di dalam Tuhan. Semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk mencari
keuntungan diri sendiri. Bagaimana kita dapat melakukannya? Bagaimana kita dapat menjalankannya? Sebab itu saudara-saudara, kembali lagi, jujur dalam hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Ada firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, setialah dalam hal yang jujur, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terus, yang berikut adalah tidak membeda-bedakan orang, berlaku adil kepada semua. Jangan pilih kasih. Harus adil. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus adil. Dalam kehidupan kita sebagai guru, pengajar yang ada, itu juga harus adil kepada anak-anak. Jangan pilih kasih. Itu bagaimana kita mau melakukan integritas kita, saudara-saudara. Yang berikut adalah mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kepintaran dan kecerdikan kita sendiri. Saudara-saudara, andalkan Tuhan. Kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari segala apapun yang ada dalam hidup kita. Kebijaksanaan Tuhan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sungguh luar biasa. Bukan kebijaksanaan dari dunia ini. Kalau dunia ini kebijaksanaannya bisa bijaksana, bisa bijaksini. Jadi ada hal-hal yang salah di situ. Tetapi kebijaksanaan dari Tuhan itu tepat, itu murni, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, sebagai penutup, integritas adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Biarlah hidup kita mencerminkan atau memantulkan kasih Tuhan dan kebenarannya. Hingga lewat kehidupan kita, orang lain juga dapat mengenal Tuhan. Haleluya, jadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, demikianlah renungan PBT ini saya sampaikan. Beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.